Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa dan membaca serta merenungkannya, mari kita persiapkan bacaan Alkitab, yakni dari 1 Yohanes pasal 3, ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Allah, betapa kami berbahagia pada saat ini boleh menyaksikan kasih Tuhan di tengah-tengah kami melalui pemberkatan nikah yang sudah diterima oleh Andre dan Herlina. Dan saatnya sekarang kami akan mendengarkan firman. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk mengerti kehendak-Mu dan terutama dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Terima kasih. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam. Horas Tuhita Sasudena. Saya Pendeta Pinehas Jenjengi, istriku Boru Raja Guguk. Kalau yang tadi Solo itu Indah Meringgi, suaminya Tumanggor. Jadi ada beberapa di antara kita juga kawin dengan halak kita. Saudara-saudara, saya mau mengucapkan selamat buat Andre dan Herlina. Ini hari yang luar biasa buat Andre. Saudara berdua telah diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti bersyukur. Bahkan jangan lupakan ya peristiwa hari ini untuk seluruh kehidupanmu, bahwa Tuhan telah memberikan sesuatu yang sangat bernilai dan berharga. Jadi berjalanlah dalam keyakinan iman dan yakinlah Tuhan akan memberkati. Yang pertama, selalu saya tekankan kepada keluarga yang baru, bagi mereka yang menikah menjadi keluarga baru, saya selalu menyampaikan berkat Tuhan sama untuk semua keluarga. Tidak ada yang kurang. Allah itu adil, dan kalau Allah itu adil, dia proporsional. Jadi kalau saya makan, pasti porsi saya beda dengan putri saya. Ya, kalau makanan porsi saya diberikan kepada anak saya yang masih kecil, nanti dia bisa muntah karena dia tidak sanggup. Jadi Tuhan memberikan cukup kepada saya, cukup kepada anak saya, cukup kepada Andre dan Herlina sebagai keluarga baru, cukup kepada yang lain, bahkan kepada kita semua yang sudah bertahun-tahun menikah, tidak ada yang kurang. Kenapa ada keluarga yang merasa kurang? Karena dia selalu iri hati. Ya, ini iri hati ini bahaya. Saya pernah memberikan cerita begini, mungkin perlu juga buat Andre dan Herlina. Ada seorang istri selalu iri hati. Padahal hidupnya cukup. Tapi karena dia lihat keluarga A itu dapat mobil, dia iri hati, Pak, dapat mobil. Masa kita nggak bisa beli mobil? Kemudian keluarga B naik pangkat, Pak, kok kau nggak naik pangkat? Itu dia naik pangkat. Keluarga C itu mereka anaknya berhasil sampai keluar negeri. Itu Pak, anaknya bisa keluar negeri, anak kita kenapa tidak? Jadi dia selalu membandingkan. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan buatlah saya seperti keluarga A atau keluarga B atau keluarga C. Maka pada suatu malam Tuhan datang.
Dia bilang, ibu, sebelum saya jadikan kamu seperti keluarga A atau keluarga B atau keluarga C, saya bawa dulu kamu menemui mereka. Maka pertama-tama si ibu ini dibawa oleh Tuhan datang kepada keluarga A untuk melihat keluarga A. Setelah sampai di situ dia melihat, memang mereka beli mobil, tapi ternyata ada penyakit dari si ibu itu, penyakit yang berat. Dia berpikir ini ibu sakitnya berat, tapi kenapa dia tidak menunjukkan itu? Kelihatannya mereka baik-baik saja. Lalu kemudian dia bawa kepada keluarga B, keluarga yang naik pangkat. Selama 1 hari dia memperhatikan keluarga itu, ternyata si bapak itu punya penyakit. Si bapaknya yang punya penyakit, dan penyakitnya berat, tapi tidak ditunjukkan. Lalu yang ketiga dibawalah kepada keluarga C, yang anaknya bisa keluar negeri. Ketika sampai di sana ternyata mereka punya pergumulan. Di situ ada orang yang dirawat, ada orang yang sakit berat tapi mereka rawat. Lalu keluarga ini siang malam harus memperhatikannya dengan tekun, karena kalau salah rawat bisa fatal. Itulah 3 keluarga yang sudah ditunjukkan oleh malaikat. Lalu kemudian kembalilah ibu itu ke rumahnya. Malaikat Tuhan bertanya, ibu, mau aku jadikan kamu keluarga yang mana? A, B, C, sekarang bisa kuciptakan. Ibu itu bilang, tidak usah Tuhan, cukuplah saya seperti ini. Cukuplah saya seperti ini. Jadi ibu itu lalu sadar bahwa ternyata dia kurang bersyukur dengan hidupnya. Jadi kalau kita kurang bersyukur, hidup ini akan suka, iri, tidak pernah puas. Jadi Andre dan Herlina, saya mau katakan, Andre syukurilah bahwa Herlina ini adalah pasangan yang terbaik. Ada amin Andre? Dan Herlina, syukurilah bahwa Andre ini adalah pasangan yang terbaik, ya. Jangan berkurang kasihmu kepada Andre. Jangan berkurang kasihmu Andre kepada Herlina. Nah, walaupun saya sudah jelaskan kemarin, cinta kita, sehebat-hebatnya cinta kita, suatu waktu akan pudar. Suatu waktu akan pudar. Makanya waktu itu saya tanya, Elin, kalau nanti Andre ini udah mulai keriput, kamu masih sayang sama dia? Ya, begitu juga Andre. Kalau nanti si Elin ini udah mulai ubanan, kamu masih sayang sama dia? Sekarang ini kan canggih ya, walaupun kita udah ubanan kayak saya ini bisa dicat dikit begitu ya, supaya tidak kelihatan. Nah, tapi andaikan semuanya sudah berubah, tubuh menjadi lemah, barangkali banyak sekali, banyak hal lain lagi yang berkurang, saya mau mengatakan jangan berkurang kasihmu kepada pasanganmu, kepada Elin, kepada suamimu, Andre kepada istrimu. Dan itu hanya bisa kita pertahankan melalui firman Tuhan, melalui kasih Kristus. Karena cinta yang ada pada saudara berdua, lalu kemudian sampai pada kesepakatan untuk menikah, kita melaksanakan ibadah pemberkatan. Sebab kalau cuma kita mengandalkan kasih manusiawi kita, maka itu akan ada batasnya. Kasih itu akan terukur. Tapi bila mana diisi oleh kasih Allah, di Korintus dikatakan, love never ends, kasih tidak akan berakhir. Itulah kasih Kristus yang akan memandu perjalanan saudara berdua. Pegang kasih ini, pegang Kristus dan kasihnya kuat-kuat. Di Batak itu ada cerita mengenai golom ria-ria. Amang, ada golom ria-ria. Saya pernah diceritakan, ya Inang ya, Amang ya, ada golom ria-ria. Ria-ria itu tumbuhan, tanaman, tapi dia berduri. Nah, itu kalau kita golom mengambilnya, tangan kita terluka. Kalau kita ngambilnya golom, ya golom itu renggang, ya itu kita terluka. Maka itu harus gomos, harus dikekep, orang Jawa bilang. Ya, kalau dari kami masyarakat Sulawesi itu ndak komokojo istilahnya, hampir mirip dengan gomos. Nah, kalau dulu saya punya pengalaman kerja di kebun, saya motong bambu, lalu saya belah. Itu kan belahan bambu itu kayak silet, tajam. Ya, kalau saya tarik bambu itu pergi bawa ke lokasi untuk buat pagar, kalau saya itu golom, tersayat tangan saya. Saya harus gomos,
harus pegang kuat-kuat baru bisa narik. Begitu juga ngambil ria-ria tadi. Kalau golom ria-ria kita terluka. Harus gomos ria-ria. Harus pegang kuat-kuat. Iman itu harus dipegang kuat-kuat. Tidak bisa golom. Harus digomos. Harus dikekep. Harus dipegang teguh erat-erat. Itulah yang akan mempertahankan kehidupan kita. Termasuk kehidupan rumah tangga kita. Termasuk kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tema hari ini, ibadah pemberkatan ini, keajaiban kasih. Keajaiban kasih itu datang dari Tuhan. Saya berjumpa dengan Andre dan Elin, saya anggap itu keajaiban. Saya punya prinsip bahwa di mana-mana saya pergi berjumpa dengan orang lain itu keajaiban. Saya bisa berjumpa dengan Amang Inang hari ini, ya Amang Inang semua kita di sini, itu adalah keajaiban. Karena pertemuan antar manusia, terutama pertemuan antar orang beriman, itu adalah pertemuan yang penuh kasih karunia Tuhan. Penuh kasih karunia Tuhan. Ya, bapak saya dulu mengajarkan saya begini. Pinehas, pergilah kemanapun kau pergi, orang-orang yang kau temui itu semuanya baik. Semuanya baik. Karena begini, nggak apa-apa saya cerita sedikit ya. Waktu saya masuk di sekolah teologi di Indonesia bagian timur, Makassar, rupanya bapak saya nggak setuju. Nah, saya sudah berangkat, bahkan sudah kuliah 1 tahun. Lalu kemudian ada liburan, saya pulang. Ketika selesai libur, saya mau bersiap-siap untuk kembali. Kami naik kapal motor karena ada danau di daerah kami, Poso. Ya, mirip dengan Danau Toba, cuma Danau Toba lebih besar lagi. Danau Poso itu juga besar. Lalu saya harus menyeberang dari kampung pergi ke bagian yang seberang untuk terus ke Sulawesi Selatan. Nah, tapi bapak saya kok kelihatannya tidak nyaman, tidak senang. Lalu ibu saya bilang begini, kamu makan saja, itu sudah pilihanmu. Ketika saya mau naik mobil, bapak saya datang marah-marah. Memang anak kurang ngajar. Dulu saya bilang kamu tidak usah kuliah jauh-jauh supaya ada bantu bapak. Kamu pergi juga kuliah. Kaget saya. Saya pikir dia merestui. Ternyata diam-diam dia marah. Sampai setahun tetap dia marah. Saya lalu tanya sama ibu saya, "Ma, jadi bagaimana? Kamu berangkat saja. Nanti saya yang ngomong sama bapamu." Lalu saya sudah sampai di pelabuhan, sudah naik kapal motor, sudah jalan kapal motornya. Sementara kapal motor baru mulai lepas tali, saya lihat dari jauh ada yang manggil-manggil, "Pinehas, Pinehas." Saya tengok bapak saya naik sepeda. Kan agak nanjak kampung kami sampai ke pelabuhan itu. Saya deg-degan, pasti saya dihantamnya. Maka itu saya bilang sama nakoda orang China, saya bilang, "Kok kalau bisa balik dulu." Bapak saya itu manggil-manggil. Untunglah dia baik, dia kembali ke pelabuhan, saya turun, saya gemetar gitu untuk menemui bapak saya. "Sini kamu." Lalu saya mendekati bapak saya. Ternyata dia merangkul saya. Dia bilang, "Pergilah kamu kuliah. Saya mendoakanmu supaya berhasil." Netes air mata saya. Satu yang dia bilang, semua orang yang kau temui itu adalah orang yang baik. Jadi saya sekarang menghadapi orang semua baik. Jahat pun saya anggap baik. Ya, jahat pun saya anggap baik. Ya, cuma sekali waktu saya tidak bisa menganggap semua orang baik. Yaitu pada waktu saya praktek di Sulawesi Utara, di Sumatera Utara. Saya dulu naik kapal turun di Belawan. Nah, saya ngangkat barang saya dan barang teman saya, lalu saya tengok kemudian hilang tas saya, semuanya hilang. Rupanya ada sopir taksi yang nanya-nanya, "Mau kemana? Ikut aku." Pas aku balik lihat tasku hilang, rupanya temannya yang bawa. Aku lari mondar-mandir, mereka bilang apa? "Ini Medan Bung, gak bakalan dapat lagi." Benci aku sama orang Batak. Ya, benci aku sama orang Batak. Tahu-taunya aku cinta sama orang Batak. Jadi istriku. Saudara-saudara, siapa benci orang lain, Tuhan akan buat kau cinta sama orang itu. Ya, itu lucu bagi saya. Tapi itu pengalaman. Makanya saya akhirnya sadar apa yang dibilang bapakku itu benar. Semua itu orang baik.
Ya, jangan benci walaupun ia jahat. Nah, saya senang sekali berjumpa. Saya merasa ini keajaiban. Apalagi buat Andre dan Herlina. Kehidupan yang akan dijalani nanti sudah dimulai dengan keajaiban hari ini. Ya, keajaiban-keajaiban akan terjadi manakala kita mengikuti perintah-perintah Tuhan. Di ayatnya yang ke-22 dikatakan, sebelum ayat 23 sampai 24 tadi dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya daripadanya. Daripadanya, ya, karena kita menuruti segala perintahnya. Karena kita menuruti segala perintahnya. Dan apa perintahnya itu? Itulah yang dikatakan di ayatnya yang ke-23, inilah perintahnya itu, yaitu ketika kita kita percaya kepada nama Yesus Kristus anaknya dan berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi saudara-saudara, ketika firman ini saya persiapkan, saya lalu membayangkan orang-orang yang kemudian diberkati dalam hidupnya. Tetapi rahasianya adalah satu hal ini, yaitu menuruti perintahnya. Apa perintah utama dari Yesus Kristus? Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan firman yang sama dan perintah yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oleh karena itu, Andre dan Herlina, ingat terus perintah Tuhan. Ingat terus kasihnya. Jangan berubah kasih itu. Maka hidup saudara berdua akan sangat diberkati. Akan sangat diberkati. Saya tidak basa-basi soal ini karena firman telah menjadi jaminannya. Manakala kita mulai berkurang mendengarkan perintah Tuhan, disitulah kemudian kita akan merasa berat dalam hidup ini. Ya, jadi terimalah segala hal yang sudah diberikan Tuhan dan berbahagialah mulai hari ini. Jangan baru 2 hari udah mulai bentrok. Ya Inang ya, ya Amang ya. Ya, jangan. Kalau bisa satu tahun ini jangan berubah sukacitanya. Memang kadang-kadang ada hal yang kurang, nggak ada duit. Tapi jangan berkurang. Jangan berkurang. Ya, saya tutup dengan penjelasan sebagai berikut. Bergembira atau bahagia dalam kekristenan ada 2. Yang pertama istilahnya hara. Yang kedua agalio. Hara itu adalah suatu kebahagiaan karena kita menerima hal-hal positif. Ulang tahun saya gembira. Ada di sini ulang tahun gak gembira? Wah, itu parah sekali kalau ada yang ulang tahun gak gembira ya. Kemudian naik pangkat kita gembira, kita bahagia. Kita sehat, kita gembira, kita bahagia. Kita mengalami karunia, ada pemberkatan nikah bagi anak kita, kita bahagia. Itu namanya hara. Saya gembira karena hal-hal positif. Tapi kalau umpamanya uang nggak ada, karena kalau terima gaji rata-rata kita gembira kan, apalagi ibu-ibu ya, itu lagunya itu sukacita terus, ya lagunya lagu gembira begitu ya. Tapi kalau sudah tidak ada uang atau sudah berkurang, perasaan kita mulai was-was. Kegembiraan kita itu hara namanya. Demikian juga kalau misalnya kita naik pangkat, awal-awalnya kita bahagia. Awal-awalnya kita bahagia, lama-lama udah tidak bahagia lagi. Karena semua itu ada masanya. Jangan sampai nanti Andre gembiranya sementara saja ya, karena hari ini diberkati 2-3 minggu, gembira sesudah itu hilang. Oh jangan, saya bilang tadi kalau bisa setahun ini jangan berubah ya. Jangan berubah. Ya, nanti tolong ditanya Inang ya, apa berubah gembiranya selama beberapa bulan ke depan. Tapi ada kegembiraan yang kedua namanya agalio. Saya suka menceritakan ini. Agalio itu, saya senang atau tidak senang, saya gembira. Saya ada duit, tidak ada duit, saya gembira. Saya sakit ataupun sehat seperti janji dari pengantin kedua-duanya tadi, waktu sakit maupun sehat, waktu malang maupun untung, mereka akan tetap mengasihi. Agalio tetap berbahagia
dalam keadaan yang baik maupun tidak baik. Karena apa? Agalio itu adalah kegembiraan karena Tuhan. Contoh paling muktahir, contoh paling terkenal adalah Maria. Ketika Tuhan meminta Maria untuk mengandung bayi Yesus, lalu Maria mengajukan pertanyaan, bagaimana mungkin itu terjadi? Sebab aku belum bersuami, kata malaikat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setelah itu dia berkata, ini aku hambamu, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Di Lukas, kalau tidak salah Lukas pasal 4, kalau tidak salah, di situ ada nyanyian Maria. Salah satu ayatnya berkata begini, aku gembira karena Tuhan. Memakai kata agalio. Mungkin saya akan diomongin orang karena saya dianggap berzina. Tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang membuat saya begini. Karena itu aku gembira karena Tuhan. Hidup kita tidak akan pernah merasakan kegembiraan dalam kesakitan kalau bukan karena Tuhan. Dalam penderitaan kita tidak bisa bahagia kalau bukan karena Tuhan. Tapi kalau Tuhan ada di situ, maka kita akan mampu berkata, aku gembira karena Tuhan. Meskipun uangku gak ada, meskipun badanku sakit, meskipun persoalan-persoalanku belum selesai. Kalau ini yang menjadi ketegasan dalam iman kita, Tuhan akan menyertai kita. Dan Maria dibuat oleh Tuhan menjadi ibu yang paling berbahagia di seluruh muka bumi ini. Dan Andre, Elin, Tuhan akan membuatmu sungguh berbahagia. Asalkan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupanmu selamanya. Tuhan memberkati saudara berdua. Memberkati Amang dan Inang, orang tua daripada Andre, Amang dan Inang, orang tua daripada Elin, bahkan semua saksi yang hadir, semua keluarga, serta seluruh jemaat. Terpujilah Dia kekal selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin.